Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah, berikut ustazah jelaskan tentang materi usaha dan pesawat sederhana. Jadi kita mulai dari usaha dulu ya. Usaha itu adalah hasil kali antara perpindahan dengan gaya, atau hasil kali antara gaya dan perpindahan. Jadi kita udah tahu dulu bahwa gaya itu sama dengan F, perpindahan itu adalah S. Maka usaha kita lambangkan dengan W adalah hasil kali gaya dengan perpindahan, atau W sama dengan F kali S. Berarti semakin besar gayanya, usaha juga akan semakin besar. Perpindahan semakin besar, usaha juga akan semakin besar. Contohnya adalah misalkan anak ustazah mendorong kotak ini dengan gaya, misalkan kita dorong dengan gaya 10 Newton. Ingat, satuan gaya adalah Newton. Nah, kotak tersebut misalkan berpindah sejauh 5 meter. Berarti S-nya sama dengan 5 meter. Maka usaha sama dengan F kali S, yaitu 10 Newton kali 5 meter. Berarti sama dengan 50 Newton meter. Nah, Newton kali meter ini sama dengan Joule. Maka usaha yang dilakukan oleh Ananda tadi sama dengan 50 Joule. Nah, begitu ya. Di W sama dengan F kali S. F-nya 10 Newton, itu satuan gaya. Kemudian perpindahannya 5 meter. Maka usaha sama dengan 50 Newton meter atau 50 Joule. Nah, misalkan seperti ini. Anak ustazah mendorong dinding. Nih, dorong dinding dengan gaya yang besar sampai berkeringat 100 Newton. Tapi yang dinding ini tidak ada bergeser sedikit pun. Berarti tidak ada perpindahan. Kalau tidak ada perpindahan berarti S sama dengan 0. Nah, pertanyaannya, apakah ada usaha tersebut? Misalkan si Badu misalnya ya, Badu mendorong dinding tadi, tapi perpindahannya tidak ada. Apakah usahanya ada? Tentu jawabannya sama dengan 0 ya, tidak ada usaha. Kenapa? Karena W tadi kan sama dengan F kali S. F-nya 100 kali S-nya sama dengan 0. Nah, 100 kali 0 berapa? 0. Berarti usaha tersebut sama dengan 0. Padahal dia sudah mendorong dengan gaya yang sangat besar. Tapi dia dikatakan tidak melakukan usaha sama sekali karena syaratnya tidak terpenuhi satu lagi yaitu tidak ada perpindahan, S-nya nggak ada, S-nya 0. Nah, di sana dikatakan bahwa usaha bernilai 0. Ya. Jadi kemudian ada pula usaha bernilai negatif. Kalau tadi kan usahanya positif. Kapan usaha positif? Ini kan positif 50. Apabila perpindahannya searah dengan gaya. Kayak kalau tadi misalkan usaha gayanya ke kanan, benda juga berpindah ke kanan, berarti arah perpindahan sama dengan arah gaya. Berarti usaha bernilai positif. Nah, bagaimana kalau seandainya usaha itu bernilai negatif? Contohnya anak ustazah main tarik tambang. Nah, main tarik tambang. Nah, begini. Si A dengan si B main tarik tambang. Nah, si A menarik dengan gaya 20 Newton. B menarik tali dengan gaya 30 Newton. Nah, berarti di sini seandainya kan tentu si A ini kalah ya. Si A kalah. Si A misalkan tergeser oleh si B sejauh 10 meter. Berarti si A ya, karena si A kalah berarti si A yang tergeser ke arah si B 10 meter misalnya. Berarti usahanya sama dengan F kali S. F kali S. F-nya tadi 20 Newton. Ini usaha oleh A ya. A 20 Newton usahanya 20 Newton gayanya ke kiri. Kalau kita ke kiri kemarin kan negatif ya. Sementara perpindahannya ke kanan yaitu 10 meter.
Berarti berapa usahanya? Negatif 200 Joule. Ini Newton ya. Nah, berarti usahanya dikatakan usaha si A ini bernilai negatif. Bagaimana dengan usaha si B? Si B kan F-nya sama dengan 30 Newton. Dia karena menarik, karena dia menang, dia juga berpindah. Misalkan perpindahannya juga 10 meter. Berarti positif ya, gayanya kan ke kanan tadi. Si B gaya ini W. Usaha dilakukan oleh si B berarti F kali S juga. F si B 30 Newton ke kanan. S-nya 10 Newton juga 10 meter juga ke kanan. Berarti hasilnya 300 Newton meter. Positif karena arah perpindahannya sama dengan arah gaya. Jadi usaha bernilai positif apabila arah perpindahan sama dengan arah gaya. Contohnya yang tadi ya, peti didorong ke kanan dengan gaya ke kanan. Jadi petinya juga berpindah ke kanan. Kemudian usaha akan bernilai negatif apabila arah perpindahan yang terjadi berbeda atau berlawanan dengan arah gaya yang diberikan. Contohnya si A tadi. Si A menarik ke arah kiri tapi malah si A-nya berpindah ke arah kanan waktu dia bermain tarik tambang tadi. Nah, itu contoh usaha negatif. Kemudian usaha sama dengan nol atau seseorang atau sebuah gaya yang dilakukan tidak menghasilkan usaha apabila gaya itu tidak menghasilkan perpindahan atau S-nya sama dengan 0. Atau F juga 0, tidak ada gaya. Ya, tidak ada gaya tentu otomatis tidak ada W ya, karena W sama dengan hasil kali F dengan S. Kemudian usaha ini juga dikatakan 0 apabila arah gaya tegak lurus terhadap arah perpindahan. Nah, untuk hal ini kita akan bahas nanti di tingkat selanjutnya. Mungkin di tingkat SMA Nanda akan bahas kenapa F dengan S-nya jika tegak lurus akan menghasilkan gaya negatif, karena nanti kita akan memasukkan di sana rumus trigonometri ya. Karena di sana nanti ada cos ya, mungkin sekarang belum Anda pelajari, kita pelajari yang ini saja dulu, bahwasanya usaha bernilai 0 apabila tidak menghasilkan perpindahan atau tidak ada gaya, atau jika arah gaya tegak lurus terhadap perpindahan. Itu saja dulu. Oke, kita masuk pada daya. Daya disebut juga dengan laju energi atau laju usaha. Lambang daya adalah P, huruf kapital ya. Apa itu daya? Daya adalah besarnya usaha yang dilakukan tiap waktu. Nah, kita lihat langsung ke rumus. Daya tadi lambangnya P. Usaha kita tahu lambangnya W. Waktu lambangnya T. Maka rumusnya adalah daya sama dengan W per T. Usaha dibagi waktu. Satuannya apa? Kita ingat. Satuan usaha tadi adalah Joule. Satuan waktu adalah sekon. Maka otomatis satuan daya adalah Joule per sekon. Joule per sekon ini disebut dengan watt. Maka satuan dari daya adalah watt. Baik, kita masuk pada contoh soal. Irma memindahkan peti dengan usaha 100 Joule dalam waktu 5 sekon. Kemudian Rani memindahkan peti yang sama dengan usaha 200 Joule dalam waktu 5 sekon. Nah, pertanyaannya berapa daya Irma dan berapa daya Rani? Kita jawab, daya Irma sama dengan usaha Irma dibagi waktu Irma tadi ya. Usaha Irma berapa tadi? 100 Joule dibagi waktunya 5 sekon. Berarti jawabannya 20 Joule per sekon, atau daya Irma sama dengan 20 watt ya. Joule per sekon sama dengan watt. Bagaimana dengan Rani? Rani tadi usahanya 200 Joule. Jadi kita masukkan usaha Rani 200 Joule dibagi waktunya. Waktu sama ya. Waktunya sama-sama 5 sekon. 200 dibagi 5 sama dengan
40. Jadi usaha atau daya dari Rani adalah 40 watt. Jadi berbeda ya, daya Irma 20, daya Rani 40 watt. Nah, kita ambil soal dari buku kita. Itu Beni mendorong kereta belanja dengan gaya 250 Newton. Kemudian kereta belanjanya terdorong ke depan sejauh 50 meter. Waktu yang diperlukan oleh Beni untuk mendorong kereta belanja tersebut adalah 50 sekon. Tentukanlah besar usaha yang dilakukan oleh Beni untuk mendorong kereta dan daya yang dilakukan Beni untuk mendorong kereta belanja. Dari sini, apa yang bisa kita ambil untuk diketahui? Kita buat diketahuinya dulu. Nah, diketahui gaya Beni 250 Newton. Apa lambang gaya? Ya, betul, lambang gaya adalah F. Berarti F-nya sama dengan 250 Newton. Nah, kemudian kereta belanjanya maju ke depan 50 meter. Berarti apa itu? Perpindahan, bukan? Nah, berarti kita buat perpindahan S-nya sama dengan berapa meter tadi? 50 meter. Kemudian apa lagi yang diketahui? Waktunya. Waktunya 50 sekon. Berarti T-nya sama dengan 50 sekon. Nah, apa yang ditanya oleh soal? Pertama, katanya berapa usaha dan berapa daya. Berarti ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, usaha. W-nya berapa? Ya. Kemudian pertanyaan kedua, dayanya. Daya apa namanya tadi? P ya. P-nya berapa? Nah, kita jawab. W sama dengan apa tadi? F kali S. F-nya berapa? 250 Newton kali perpindahannya 50 meter. Berapa jawabannya? 250 kali 5, 25 kali 5, 125. Tambah nolnya 2, berarti 12.500. Satuan usaha adalah Joule. Bagus ya, satuan usaha adalah Joule. Kemudian berikutnya apa ditanya lagi? P ya, daya. Daya sama dengan usaha dibagi waktu. Ya, usahanya tadi dapat hasilnya 12.500 Joule dibagi berapa waktunya? 50 sekon. Nah, berarti dayanya sama dengan berapa? 250 watt ya. Satuannya Joule per sekon itu sama dengan watt. Oke, daya Beni adalah 250 watt. Baik, mungkin itu dulu tentang usaha. Nanti kita lanjutkan insyaallah tentang pesawat sederhana. Baik, Ustazah,